Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Pupu dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C mata kuliah Tafsir Klasik. Di mana di sini saya dari kelompok 5 akan membahas tentang kitab Al-Qurtubi Al-Jamil Ahkam Al-Quran. Selanjutnya adalah bagian biografi, di mana biografi dari Al-Qurtubi dengan nama asli yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul bin Abu Bakar bin Al-Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusia Al-Qurtubi. Dia atau beliau lahir di Cordoba. Beliau meninggal di Mesir pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah, yaitu di mana ada di Armenia di timur Sungai Nil. Selanjutnya yaitu karya-karya Al-Qurtubi, di mana beliau melahirkan beberapa atau meliputi berbagai bidang. Yang pertama yaitu kitab tafsir, hadis, dan qiraat. Nah, salah satu karya Al-Qurtubi ini yaitu Al-Jamil Ahkam Al-Quran wa Al-Mubayyin lima amanahuni min al sunnah wa ayi al-furqan. Kitab ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya. Penulisnya tidak mencantumkan kisah-kisah atau sejarah, dan sebagai gantinya penulis menetapkan hukum-hukum Al-Quran, melakukan istinbat atas dalil-dalil berbagai macam qiraat i'rab. Kitab ini dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1933 sampai 1950 Masehi oleh percetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyah yang terdiri dari 20 jilid. Setelah itu pada tahun 2006 penerbit Muassasah Al-Risalah Beirut mencetak kitab ini sebanyak 20 juz atau jilid yang telah ditahqiq oleh Abdullah bin Muhsin Al-Turki. Karya-karya Al-Qurtubi yang kedua yaitu Az-Zikr fi Afdal Al-Azkar, terus Al-Tazkirah fi Ahwal Al-Maut wa Umar, terus ada lagi Al-Qamma Al-Hirs Al-Zuhd, dan Al-Asna fi Syahr Asma'illah. Lalu bagaimana sih sistematika penulisan beliau di kitab Al-Qurtubi atau kitab Beli Ahkam ini? Dalam penulisan tafsirnya, Al-Qurtubi menggunakan sistematika mushafi, yakni susunan ayat-ayat dan surat dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah hingga Al-Baqarah dan seterusnya sampai Anas, atau yang sering dikenal dengan sebutan tafsir tahlili. Metode yang digunakan Al-Qurtubi dalam menafsirkan Al-Quran yaitu tafsir bil ma'thur, karena dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran ini ia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang lain seperti hadis Nabi dan pendapat para. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, langkah-langkah tersebut adalah memberikan kupasan dari segi bahasa. Dapat kita pahami dan dari penjelasan di atas bahwa Imam Al-Qurtubi menggunakan analisis lugawi atau kebahasaan. Hal ini diketahui karena beliau menafsirkan ayat-ayat di atas dengan mengutip pendapat-pendapat para sahabat dan ulama tentang ayat tersebut. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua adalah menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan dan hadis-hadis dengan menyebutkan sumbernya sebagai dalil. Hal ini dicontohkan di dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Langkah-langkah yang selanjutnya ada mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing. Setelah itu melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar. Sebagai contoh, dapat dilihat ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya ada corak penafsiran. Mengenai corak penafsiran, para mufasir memasukkan tafsir karya Al-Qurtubi ke dalam tafsir yang bercorak fikih, sehingga sering disebut sebagai tafsir ahkam, karena di dalamnya berisikan tafsir-tafsir ayat Al-Quran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan hukum. Namun, dalam menentukan hukum-hukum fikihnya, Imam Al-Qurtubi memaparkan pendapat-pendapat
yang mengomentarinya, dan ia tetap tidak fanatik dengan madhab atau madhab Malikiyah.